Oh, the snitch. Oh, I'm taking two. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang bos mafia bernama Joseph yang saat itu dihampiri oleh satu anak buahnya. Saat itu, anak buahnya ingin memberitahu kalau pengiriman senjata ilegal mereka sedikit terlambat. Tapi walaupun begitu, si anak buah berjanji kalau ia akan segera menyelesaikannya. The shipment. Terlihat si anak buah yang takut Joseph akan marah, namun Joseph dengan santai malah menyuruhnya untuk ngopi sejenak. Expensive coffee in all of Colombia. This aroma. Setelah itu, Joseph meminta anak buahnya kembali bekerja, tapi tiba-tiba adegan berpindah ke seorang duda beranak dua bernama Cash. Saat itu, Cash diminta oleh kedua anaknya untuk membuat sebuah makanan dalam waktu 30 menit karena nenek mereka akan segera menjemput. Cash dengan berani menjawab tantangan itu hingga ia pun mulai membuatkan makanannya. Ternyata sebelum 30 menit, Cash berhasil membuat makanan tersebut hingga kedua anaknya tampak begitu senang. Setelah itu, nenek mereka pun datang dan Cash hanya berpesan agar selalu berhati-hati. You guys ready for summer camp? Yes. Yeah. Bye, Dad. 1 jam kemudian terlihat Cash yang tengah berlatih boxing. Awalnya Cash tampak kesulitan menghadapi lawannya karena si lawan merupakan petinju handal. Akan tetapi dengan kejeliannya, Cash pun pada akhirnya mampu mengalahkan orang tersebut. Down he goes. Setelah itu, Cash dibuat kaget karena ternyata ia ditonton oleh sahabat dekatnya bernama Rocco yang merupakan agen FBI. Di sini, Cash bertanya kenapa Rocco tiba-tiba mendatanginya. Rocco mengatakan kalau semua anggota FBI pasti rindu kepada Cash. To make pancakes in record time. And I do it again. Terungkap fakta kalau Cash adalah mantan militer terbaik yang pernah bergabung lama dengan FBI. Namun 1 tahun lalu ia memutuskan untuk keluar setelah istrinya meninggal. Kemudian Rocco mengatakan kalau ketua FBI ingin mengajak Cash supaya kembali bergabung. Akan tetapi Cash menjawab tidak bisa sebab ia harus mengurusi kedua putrinya. Show a little respect and a damn good dad. You're always saying that, Warren. I mean, we used to fix the corruption. Siang harinya, Cash menyempatkan menghubungi ketua FBI, ini orangnya. Cash mengatakan kalau ia meminta maaf sebab tidak bisa lagi bergabung dengan FBI. Hal itu tentu dikarenakan Cash mempunyai 2 anak dan ia tidak bisa meninggalkannya. Saving the world, one bad guy at a time. Look, Jack. Si ketua FBI mencoba memberi solusi agar kedua anak Cash diasuh saja oleh pengasuh terbaik. Rupanya saat ini di kubu FBI sangat butuh sosok seperti Cash yang dapat menyelesaikan segala urusan dan misi dari FBI. Namun Cash kembali meminta maaf dan menolak ajakan tersebut. Di hari selanjutnya, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Nacho yang merupakan tangan kanan Joseph si bos mafia. Saat itu, Nacho diperintah oleh Joseph untuk menghabisi seorang FBI yang tengah berlibur di kapal pesiar. Setibanya Nacho di dekat kapal yang dimaksud, dia pun langsung menembaki orang-orang di sana. Di tengah kekacauan, si FBI yang bernama Bianca meminta keponakannya agar segera berenang ke darat dan pergi ke kabin milik Bianca. Apabila si keponakan sudah sampai di kabin, ia harus mengambil berkas lalu menghubungi seorang pria bernama Cash. Saat itu juga si keponakan langsung berenang ke darat, sedangkan Nacho mulai menghabisi satu persatu orang yang ada di kapal. Sampai di suatu kesempatan, Nacho mampu melumpuhkan Bianca dan Bianca ini merupakan target utama Nacho.
Diberitahu alasan Bianca jadi incaran karena beberapa bulan ke belakang Bianca tengah berusaha menguak kejahatan Joseph. Lalu Joseph menyuruh Nacho agar menghabisi Bianca dan jangan sampai ada orang yang mengetahui aksi mereka. Setelah Bianca dihabisi, Nacho pun sadar kalau ada satu orang yang berhasil melarikan diri ke darat dan orang yang dimaksud tak lain adalah keponakan Bianca. There is one more. Don't worry, I'll find her. Tak lama, keponakan Bianca akhirnya tiba di darat, lalu ia pun segera naik ke dalam mobil untuk menuju ke kabin. Adegan berpindah kepada Cass yang tengah sarapan bersama kedua anaknya. Saat itu, kedua anak Cass berencana akan menginap di rumah sang nenek karena kebetulan sekolah sedang libur. Cass pun mengizinkannya asalkan mereka tidak boleh nakal serta merepotkan sang nenek. Let's talk about one of our favorite memories of her. It's called home, man. I know what it's called. Love you. Tak lama, sang nenek yang merupakan mertua Cass datang untuk menjemput kedua cucunya. Di sisi lain, keponakan Bianca terlihat berhenti di sebuah warung untuk mengisi bensin. Setelah mengisi bensin, ia pun masuk ke dalam warung untuk membayar bensin tersebut. Di sini kita baru diberitahu kalau keponakan Bianca ini bernama Jamin. Lalu pemilik warung yang melihat Jamin ketakutan, ia pun bertanya apakah Jamin baik-baik saja dan Jamin hanya mengangguk. Are you okay? Yeah. Kemudian Jamin membayar menggunakan kartu kredit hingga secara otomatis lokasinya langsung terlacak oleh asisten Joseph si bos mafia. Dan cepat Joseph menghubungi tangan kanannya yaitu Nacho untuk segera memburu Jamin di lokasi yang sudah terlacak. On it. I'll bring Gonzalo. Singkatnya, Nacho akhirnya tiba di warung tersebut bersama dengan satu rekannya. Lalu Nacho masuk ke dalam dan tingkahnya membuat si pemilik warung begitu ketakutan. Yeah, on second thought, I might be able to. Nacho mengatakan kalau ia datang bukan untuk merampok, melainkan ingin melihat CCTV yang ada di warung ini. Bersamaan dengan itu, rekan Nacho juga ikut masuk hingga membuat si pemilik warung semakin panik. Pada akhirnya, si pemilik warung menunjukkan CCTV-nya dan ia diminta untuk mencari video Jamin serta mobil yang dipakai olehnya. Setelah mendapatkan plat nomor mobil Jamin, Nacho pun menghubungi asisten Joseph agar cepat melacak mobil tersebut. Track it. Okay. Kemudian saat si pemilik warung hendak kembali ke meja kasir, inilah yang dilakukan rekannya Nacho. Adegan berpindah kepada Jamin yang kini tiba di kabin milik Bianca. Ketika berada di dalam, Jamin pun mencoba mengingat omongan Bianca yang pernah menyuruhnya mencari sebuah berkas serta menghubungi pria bernama Cass. Setelah beberapa jam mencari, pada akhirnya Jamin berhasil menemukan berkas yang berisi flashdisk dan satu buah ponsel. Dan segera ia pun mencari nama Cass di ponsel itu lalu menghubunginya. Tak lama Cass mengangkat telepon hingga ia bertanya apakah ini Bianca. Jamin menjawab kalau ia keponakan Bianca, sedangkan Bianca bibinya sudah dihabisi saat berada di kapal pesiar. To call Cash. Know how you can help me or anything? Kemudian Jamin menjelaskan kalau sebelumnya Bianca meminta Jamin supaya mengambil berkas di kabin serta menghubungi Cass. Mengetahui hal itu, Cass tampak shock setelah tahu kalau Bianca telah tiada. Cass langsung mengerti kalau Bianca ingin ia mengungkap kejahatan para pelaku serta menyelamatkan Jamin. Lalu Cass menyuruh Jamin untuk bersembunyi sedangkan ia akan segera menyusul ke kabin tersebut. Yeah. I'll be there in an hour. Terungkap fakta kalau 1 tahun lalu Cass pernah dibantu oleh Bianca dalam membantai gangster yang telah menghabisi istrinya. Artinya Cass mempunyai hutang budi hingga ia pun berencana untuk membalas hutang budi tersebut. Malam harinya terlihat Nacho dan satu rekannya telah tiba di kabin. Di sini Nacho meminta si rekan untuk berjaga di luar sedangkan ia akan masuk ke dalam untuk mencari Jamin.
Di waktu yang sama, Cash juga tiba di sana, namun ia memarkirkan mobilnya di belakang area kabin. Lalu Cash dengan hati-hati mencoba masuk lewat pintu belakang, tapi tiba-tiba Cash sempat dibuat kewalahan, tapi pada akhirnya ia mampu menghabisi rekan Nacho tersebut. Di dalam kabin, Nacho terlihat masih mencari keberadaan Jaemin. Hingga di suatu ketika, Jaemin berusaha menyerang sampai membuat Nacho tak sadarkan diri. Di waktu yang sama, Cash datang dan ia pun langsung menjelaskan kalau dirinya ini adalah orang yang sebelumnya dihubungi oleh Jaemin. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk segera meninggalkan kabin dengan menggunakan mobil milik Cash. Di tengah perjalanan, Jaemin berterima kasih karena apabila Cash tidak datang, mungkin Jaemin sudah dihabisi oleh mereka. Kemudian Jaemin bertanya siapa sebenarnya mereka dan kenapa mereka menghabisi Bianca. Cash menjelaskan kalau berkas yang dibawa Jaemin mungkin akan menjelaskan siapa mereka. She did a lot for this country. Whatever's in that envelope is probably what got her killed. Keesokan paginya menjelang subuh, Cash mendatangi mertuanya karena anak-anaknya sedang menginap di rumah sang nenek. Di sini, si nenek bertanya kenapa Cash menjemput kedua anaknya sepagi ini. Cash beralasan kalau ia akan mengajak mereka berlibur dan ia sengaja ingin membuat kejutan untuk mereka. Be right back. Di sisi lain, terlihat Nacho yang kini menghampiri kediaman bosnya, yaitu Joseph. Lantas, Joseph bertanya apakah Nacho sudah berhasil menghabisi Jaemin. Nacho meminta maaf sambil mengatakan kalau Jaemin telah berhasil lolos karena dibantu oleh seorang pria bernama Cash. Mendengar hal itu, Joseph pun menyuruh Nacho untuk tenang saja sambil memberikan sebotol minuman. Ketika Nacho terus menjelaskan kejadian di kabin, tiba-tiba pada akhirnya Nacho dibuat pingsan dan mungkin ia akan sadar dalam beberapa jam. Adegan kembali kepada Cash dan Jaemin yang tengah membawa kedua anaknya pergi. Ternyata Cash tidak berniat mengajak mereka liburan, melainkan akan mengamankan mereka di rumah terpencil bersama Jaemin. Di sini kedua anaknya bertanya apakah Cash sudah kembali bekerja seperti dulu. Cash menjawab tidak, namun ia ada urusan yang harus ia selesaikan. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah terpencil yang jauh dari keramaian. Better have Wi-Fi. And board games like the last house. Saat di dalam, Cash memberikan sebuah pistol kepada Jaemin untuk berjaga-jaga. Cash mengatakan kalau ia mempunyai hutang budi kepada Bianca yang merupakan bibinya Jaemin. Untuk itu, Cash berencana akan membalas hutang budinya dengan membantai para pelaku. Me too. Di sisi lain, terlihat Joseph yang tengah menghubungi partner bisnisnya bernama Javier. Diketahui Javier juga merupakan bos mafia sama seperti Joseph dan ia merupakan penguasa di wilayah Miami. Lalu Joseph mengatakan kalau ia akan melakukan pengiriman senjata kepada Javier pada nanti malam. Mendengar hal itu, Javier menjawab kalau bos mereka bernama Mr. X mungkin akan marah karena seharusnya Joseph melakukan pengirimannya pada hari kemarin. Ternyata Joseph dan Javier juga mempunyai atasan lagi dan atasannya itu bernama Mr. X. My guarantee on that should be there soon. Well, they starting to add up, and that's a problem. Di tempat yang berbeda, terlihat Cash yang kembali ke rumah pribadinya. Di sini, Cash langsung mengecek flashdisk milik Bianca yang sebelumnya ditemukan di kabin. Saat dicek, ternyata selama ini Bianca tengah menguak kasus penjualan senjata ilegal di Amerika. Menurut data yang dibaca, sebenarnya Bianca sudah tahu kalau penjualan senjata itu dilakukan oleh dua orang bos mafia bernama Joseph dan satunya lagi bernama Javier.
Akan tetapi yang Bianca inginkan adalah menguak dalang dari mereka, yaitu Mr. X yang belum diketahui identitasnya. Di waktu yang sama, Cass menyadari kalau rumahnya didatangi oleh 2 orang penyusup hingga Cass pun segera menyambut mereka. Setelah berhasil menghabisi 1 orang, Cass harus berhadapan lagi dengan Nacho yang merupakan tangan kanan Joseph. Nacho yang sudah terpojok, ia pun dicemplungkan ke dalam air lalu ditanyai siapa orang yang sudah mengirim Nacho. Awalnya Nacho tidak mau bicara hingga Cass terus menyiksa Nacho. Pada akhirnya Nacho mengatakan kalau bosnya bernama Joseph dan Joseph kini berada di markas yang ada di ujung kota. Setelah itu, Cass mengambil ponsel milik Nacho lalu menghubungi Joseph. Saat tersambung, Cass mengatakan kalau cepat atau lambat ia pasti akan menghabisi Joseph. You have no idea who you're talking to. 'Cause I'm coming for you. 2 jam selanjutnya terlihat Cass yang mendatangi markas Joseph yang ada di ujung kota. Lalu diam-diam ia masuk ke dalam dan di sana tampak para anak buahnya yang tengah menyiapkan pengiriman senjata. Kemudian Cass masuk ke ruangan kontrol dan mampu memojokkan 1 dari mereka. Cass sempat bertanya di mana Joseph dan orang itu pun menjawab kalau Joseph telah pergi ke kota Miami. Setelah itu, Cass mengecek komputer hingga menemukan data tentang Javier, rekan bisnisnya Joseph. Di sini, Cass menyadari kalau Joseph pasti sedang bersembunyi di markas Javier yang ada di Miami. Lalu bersamaan dengan itu, Cass ditodong dari belakang oleh 1 orang dan inilah yang dilakukan Cass. Selanjutnya, Cass harus kembali berhadapan dengan beberapa anak buah Joseph. Setelah berhasil menghabisi mereka, Cass pun pergi dari sana dengan menggunakan mobilnya. Di tengah perjalanan, Cass menghubungi teman dekatnya di FBI yaitu Rocco untuk meminta bantuan. Di sini, Cass meminta Rocco untuk mencarikan pesawat agar ia bisa pergi ke kota Miami secepat mungkin. Mendengar hal itu, Rocco bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan Cass pun menceritakan semuanya kepada Rocco. 1 second. You say that again? I'm gonna need a flight to Miami as soon as possible. Kemudian Rocco mengatakan jika Cass ingin terbang ke Miami, Cass bisa mendatangi bengkel pesawat. Di sana, Cass bisa langsung terbang, tapi masalahnya Rocco kurang percaya kepada pemilik bengkel tersebut. Cass tidak mempermasalahkannya karena ia harus cepat pergi ke Miami untuk memburu Joseph. Setelah berteleponan dengan Rocco, Cass dihubungi oleh ketua FBI yang kembali mengajaknya bergabung. Si ketua FBI mengatakan kalau ia sedang menguak kasus senjata ilegal yang marak terjadi di Amerika. Namun, Cass dengan sopan menolak ajakan gabung tersebut. You two play along this time. Call when you have a minute. Singkat cerita, Cass akhirnya tiba di bengkel pesawat lalu bertemu dengan seorang kakek pemilik bengkel. Cass mengatakan kalau ia sedang ada perlu ke kota Miami dan apakah si kakek bisa membawanya terbang. Si kakek menjawab kalau itu tergantung berapa uang yang akan dibayar olehnya. Why are you getting on this plane? Met a woman. Started a family business to attend to. Setelah diberi uang, si kakek itu pun langsung mengajak Cass masuk ke dalam pesawat. Diberitahu kalau pesawat yang ada di bengkel ini bebas untuk terbang ke kota lain dengan alasan sedang pengecekan maintenance. Di tengah perjalanan, si kakek bertanya apakah Cass mantan militer yang pernah bekerja di FBI. Cass menjawab ya, lalu balik bertanya dari mana si kakek tahu. Si kakek mengatakan kalau ia tahu dari Rocco yang merupakan teman baik Cass saat di FBI.
Tak lama, si kakek memintanya untuk istirahat saja di belakang dan ia akan membangunkannya apabila sudah sampai di Miami. Selang beberapa saat, ternyata si kakek diam-diam akan menghabisi Cash. Beruntung Cash segera bangun dan balik menyerang si kakek. Di sini Cash bertanya siapa orang yang sudah menyuruhnya dan si kakek menjawab Joseph. Kemudian si kakek kembali mencoba melawan hingga pada akhirnya Cash terpaksa menghabisi si kakek. Setelah itu Cash pun harus mengendarai pesawat tersebut dengan seorang diri. Malam harinya terlihat Jaemin dan kedua anak Cash yang sedang bermain kartu di rumah terpencil. Lalu anak Cash bertanya kapan mereka kembali pulang sebab mereka sudah sangat bosan di tempat ini. Jaemin menjawab kalau mereka bisa pulang setelah Cash berhasil menyelesaikan misinya. Kemudian Jaemin meminta mereka untuk tidur karena hari sudah mulai larut. Try going to bed. That's boring. Let's go. Thank you. Tak lama setelah anak-anak tertidur, Jaemin merasa ada yang tidak beres hingga ia pun segera mengambil senjata. Namun ketika Jaemin akan memeriksa ruangan, ternyata ia langsung ditodong oleh beberapa orang anak buah Joseph. Adegan berpindah kepada Cash yang kini mendatangi klub malam milik Javier untuk mencari Joseph. Namun saat Cash tengah berjalan, tiba-tiba setelah itu Cash dibawa ke hadapan Javier lalu ditanyai apa tujuan Cash datang ke kota ini. Cash menjawab kalau ia datang untuk mencari Joseph. Javier mengatakan kalau Joseph memang sempat menemuinya, tapi sekarang ia sudah pergi lagi entah kemana. Lalu Javier berkata sebaiknya Cash jangan mengusik Joseph maupun dirinya, sebab yang akan mengincar Cash selanjutnya adalah Mr. X. Cash bertanya siapa sebenarnya Mr. X dan Javier menjelaskan kalau Mr. X merupakan bos besar mafia yang menaungi dirinya dan juga Joseph. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba para anak buah Javier dihabisi oleh seorang pria. Kemudian si pria menodongkan senjata kepada Javier hingga Javier bertanya apa tujuannya melakukan semua ini. Si pria menjawab kalau ia datang untuk membersihkan masalah. Setelah itu, ia meminta Cash untuk mengobrol di luar karena ternyata pria ini juga adalah mantan FBI. Namun di waktu yang sama, si pria malah ditembak dari belakang oleh salah satu anak buah Javier sampai terjadilah kekacauan. Wrapped up in all this? Dalam insiden ini, Cash berhasil menghabisi semua anak buah Javier yang ada di sana, sedangkan si pria tadi tewas di tempat. Singkat cerita, saat Cash akan pergi dengan menggunakan mobil, tiba-tiba ada sebuah pesan masuk ke ponselnya. Ketika dicek, ternyata itu kiriman video dari Joseph yang telah menyandra Jaemin serta kedua putri Cash. Joseph rupanya ingin Cash datang ke markas utamanya apabila anak-anak Cash masih ingin selamat. Keesokan harinya, Cash pun tiba di markas utama Joseph. Sebelum masuk, Cash diperiksa lalu diajak berbincang oleh Joseph di ruangan outdoor. Where are the girls, Joseph? Di sini, Cash bertanya kenapa Joseph menghabisi Bianca serta menculik Jaemin dan kedua anaknya. Joseph menjawab kalau itu semua adalah perintah dari Mr. X yang merupakan bosnya Joseph. I'm a little pissed about that. Mr. X did that.
Lalu Joseph mengatakan kalau Mr. X ingin mengajak Cash bekerja sama. Apabila Cash bersedia, maka semua fasilitas dan kebutuhannya akan ditanggung oleh Mr. X. Namun Cash dengan tegas mengatakan jika ia datang bukan untuk berdamai. Mendengar hal itu, pada akhirnya Joseph melakukan hal ini. Kemudian Joseph menyiramkan kopi kepada Cash sebagai bentuk kekesalannya, tapi tiba-tiba ternyata Cash mengenakan rompi anti peluru dan ia juga menyimpan senjata di dalam sepatunya. Kemudian Cash menodong asisten Joseph sambil bertanya di mana keberadaan anak-anaknya. Namun bersamaan dengan itu, Cash diserang oleh para anak buah Joseph. Di tengah aksi baku hantam, ternyata asisten Joseph malah tak sengaja tertembak oleh kelompoknya sendiri. Sementara itu, Cash masih terus saja diserang oleh para anak buah Joseph yang masih tersisa. Setelah bertempur cukup lama, pada akhirnya Cash berhasil meratakan mereka semua. Lalu Cash pergi ke kamar hingga ia menemukan Jaemin dan kedua anaknya. Di sini Cash meminta Jaemin untuk membawa kedua anaknya pergi, sedangkan Cash akan menyelesaikan misinya. Selanjutnya Cash menghampiri asisten Joseph untuk bertanya di mana keberadaan Mr. X. Si asisten yang merasa hidupnya sudah tidak akan lama lagi, ia pun memberikan ponselnya kepada Cash sebab data dari Mr. X ada di sana. Singkat cerita, Cash mendatangi kediaman Mr. X yang katanya tengah berada di sebuah villa. Lalu diam-diam Cash masuk ke dalam villa hingga ia melihat sosok dari Mr. X. Ternyata Mr. X adalah ketua FBI yang selama ini sering mengajaknya untuk bergabung. Lantas Cash bertanya kenapa si ketua FBI sampai tega melakukan kejahatan seperti ini. Si ketua FBI alias Mr. X menjawab kalau semua itu tentu demi uang yang tidak terbatas. You're just like them. You follow the money. That's what you care about. I am the supervision. Kemudian si ketua FBI kembali mengajak Cash untuk bekerja sama, tapi Cash menolak karena ia datang untuk menangkap si ketua FBI. Di waktu yang sama, Cash ditodong dari arah samping oleh teman dekatnya sendiri yaitu Rocco. Rocco meminta maaf sebab dirinya sudah lama bersekongkol dengan ketua FBI dan sekarang ia harus menghabisi Cash. You set me up to go to Miami. I got a family to think of. FBI! Drop your weapon! Drop it! Namun tak lama dari itu, ternyata Cash datang ke sana tidak sendiri melainkan bersama pasukan serta para wartawan. Pada akhirnya, si ketua FBI dan Rocco harus dihukum seumur hidup atas semua kejahatan yang telah mereka perbuat. Also known by her alias Mr. X, in numerous high-profile cases for the Bureau, was sentenced to life in prison. 1 minggu kemudian, terlihat Cash yang tengah berlibur bersama kedua anaknya. Tak lama, ia dihubungi oleh Jaemin yang akan menyusul ke tempat itu. Terungkap fakta kalau Jaemin dan Cash ternyata sekarang sama-sama saling menyimpan rasa. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.